Ya, jantung pariwisata RI Pulau Dewata Bali ikut merana karena corona. Terlihat dari pantai yang kosong dan jalanan yang sepi setelah ditinggalkan oleh para wisatawan. Kemarin, Menteri Bappenas yaitu Suharso Monoarfa mengatakan jika kondisi di Bali ini tidak segera diatasi, maka seluruh pariwisata negara kita terancam lumpuh atau bahkan worst case scenario ini bisa kolaps. Seperti apa corona mengobrak-abrik sektor pariwisata dan sektor-sektor yang bergantung kepadanya? Saya bahas untuk Anda pagi hari ini. Berharap pariwisata bangkit dari Bali. Ya, memang rumitnya menyambung nafas dari industri saat pandemi karena fase new normal atau normal baru ini belum mampu menggerakkan sektor pariwisata karena beragam kendala. Masa depannya pun bisa kita katakan ini masih buram sekali dan Bali khususnya kita ketahui ini merupakan a world class destination, destinasi kelas dunia yang dikunjungi oleh belasan jutaan wisatawan asing setiap tahunnya. Alhasil dari Bali saja sebagai informasi untuk Anda ini menyumbang lebih dari 50% dari devisa atau pendapatan negara kita di sektor pariwisata yaitu mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat dari total devisa pariwisata ini ada di 18 miliar dolar Amerika Serikat. Dan angka ini kalau kita rupiahkan dari Bali saja pendapatan negara kita ini mencapai 142 triliun rupiah setiap tahunnya dari Bali saja. Jadi bisa kita lihat ini kontribusinya sangat besar sekali dan pariwisata RI secara keseluruhan lah yang terancam lumpuh begitu ya jika angka 10 miliar dolar atau 142 triliun ini tidak diraih pada tahun 2020 ini. Namun mirisnya karena ada pandemi, kita lihat di slide berikutnya begitu ya, seperti apa corona ini membuat destinasi-destinasi pariwisata negara kita tidak lagi dikunjungi. Ya, kita lihat Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada bulan Mei 2020 ini saja devisa pariwisata negara kita anjlok yaitu sebesar 97% secara year on year jika kita bandingkan dengan posisi pada Mei 2019 lalu di mana devisa pariwisata Mei tahun ini hanya tercatat di 1,19 juta dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini angkanya sangat miris sekali begitu ya, hanya di 14 miliar rupiah saja dalam satu bulan dibandingkan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan, kita konversikan ini mencapai 426 miliar rupiah dalam satu bulan saja. Karena ini juga begitu ya, fakta miris perjalanan wisata yang tiap tahunnya ini menjadi penyumbang terbesar dari devisa negara kita dibandingkan perjalanan bisnis. Ini ternyata kalau menurut BPS begitu ya, perjalanan wisata turun hingga hampir 100%. Karena seperti kita ketahui di awal pandemi, PSBB ini melarang kita semua untuk bepergian untuk meredam yang namanya penyebaran dari virus corona ini. Namun devisa negara kita inilah yang menjadi korban akibat dari pembatasan ini. Dan tak hanya itu, begitu ya, semua sektor yang bergantung kepada wisatawan lokal maupun asing saat ini juga tengah berdarah-darah di mana setidaknya saat ini begitu ya ada 180.000 pekerja di sektor pariwisata dan juga turunan yang terdampak, ada yang di PHK, dipotong gajinya atau diberhentikan sementara. Karena kita ketahui begitu ya, sektor-sektor penunjang seperti perhotelan dan penerbangan ini semuanya sedang sekarat. Dimana kalau kita mengambil catatan dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, setidaknya saat ini ada 2.000 hotel dan tempat penginapan yang berhenti beroperasi dan juga permintaan penerbangan seperti kita ketahui ini telah anjlok di atas 90% akibat dari pandemi ini. Nah, lantas seberapa besar sebenarnya dalam rupiahnya kerugian di sektor pariwisata dan juga sektor-sektor penunjangnya? Kita lihat bersama fakta yang ada di slide berikutnya. Ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo ini menyebut bahwa kerugiannya ini memang sangat masif sekali, di mana Ketua Umum dari Apindo yaitu Haryadi Sukamdhani mengatakan kerugiannya untuk sektor hotel ini adalah sekitar 30 triliun rupiah, restoran 40 triliun sampai dengan April lalu kerugian maskapai penerbangan ini mencapai 812 juta dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini setara dengan 11,4 triliun rupiah dan tur operator atau perusahaan-perusahaan begitu ya, merugi di 4 triliun rupiah. Jadi kalau kita totalkan kerugiannya saja dan ini baru dari Januari hingga April begitu ya. Kalau menurut perkiraan Apindo ini telah mencapai saat ini 85,4
triliun rupiah dan ini hanya sampai April saja. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, dan ini akibat pandemi yang tidak kita semua expect akan berdampak signifikan sekali kepada kehidupan kita di tahun 2020 ini. Dan melihat betapa berananya ekonomi kita secara keseluruhan, ini memang pemerintah seperti kita ketahui ini tidak tinggal diam begitu ya, meluncurkan yang namanya stimulus-stimulus jumbo bernilai ratusan triliun rupiah untuk meredam dampak dari corona ini. Namun stimulus-stimulus ini dan juga kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah ini ternyata juga dapat protes begitu dari Apindo yang mengatakan bahwa ini tidak membantu mereka di sektor pariwisata, di mana menurut Haryadi begitu ya, stimulus yang diberikan ini belum begitu efektif untuk menutupi kerugian di industri ini. Yang mencontohkan salah satu stimulus yang diberikan yaitu fiskal untuk PPh 21, di mana stimulus fiskal 1 ini dinilai tidak terasa manfaatnya untuk mereka di sektor pariwisata karena pada kenyataannya saat ini mayoritas pekerja ini menerima kurang dari gaji normal mereka dan bahkan banyak yang sudah di PHK begitu ya. Demikian pula dengan PPh 22, katanya ini juga tidak memberi manfaat karena ditujukan untuk impor. Lalu kemudian ada juga PPh pasal 25 pun demikian karena potongan pajaknya ini kalau menurut Apindo tidak tepat lantaran perusahaan pada saat ini semuanya merugi, tidak ada yang untung. Namun kita ketahui begitu ya, di saat pandemi ini ada sedikit kabar gembira begitu, di mana saat ini pemerintah membuka kembali Pulau Dewata Bali. Kapan dan seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Ya, sebagai informasi untuk Anda yang mungkin belum tahu begitu ya, Anda sebenarnya sudah dapat mengunjungi Pulau Dewata Bali sejak tanggal 31 Juli 2020 lalu, di mana Pulau Dewata Bali ini sudah resmi kembali dibuka untuk wisatawan lokal. Sementara untuk wisatawan asing, padahal yang ini menyumbang devisa lebih besar begitu ya dari wisatawan lokal, saat ini belum diperbolehkan, tapi nantinya katanya ini akan diperbolehkan kembali pada tanggal 11 September 2020 mendatang. Lalu kemudian kita lihat begitu ya, sejak dibuka kembali, apakah masyarakat ini tertarik untuk berlibur di tengah pandemi ini? Kita lihat faktanya, 31 Juli 2020 ini terdapat 59 penerbangan dari dan menuju ke Bali dengan total penumpang pada tanggal 31 Juli kemarin, hari pertama dibuka, ini mencapai 3.597 penumpang. Lalu kemudian di 1 Agustus, sehari setelahnya, ini ternyata terjadi yang namanya penurunan ya, kalau kita lihat dari segi penerbangannya, yaitu total ada 55 penerbangan, namun dari sisi penumpangnya ini memang kita bisa katakan ini meningkat walaupun hanya sedikit saja di 2,5% di 3.687 penumpang. Lalu kemudian kalau kita lihat di 2 Agustus ini bisa kita katakan begitu ya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 33%, di mana jumlah penerbangan ini naik menjadi 73 penerbangan dan jumlah penumpang ini juga naik ke 4.961. Tapi kalau kita lihat angka ini begitu ya, ini masih sangat rendah sekali dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Jadi demikian begitulah, inilah yang terjadi saat ini walaupun memang sudah dibuka kembali agar roda perekonomian kita bergerak kembali khususnya di Pulau Dewata Bali, namun sepertinya ini masih ada keengganan begitu ya bagi masyarakat untuk berlibur di tengah pandemi ini, dan ini pastinya seiring dengan penyebaran virus di negara kita yang masih belum dapat dibendung dan justru kasus ini tetap bertambah begitu ya, ribuan setiap harinya. Namun di sisi lain jika tidak dibuka kembali, maka itu dia tadi sektor pariwisata RI ini terancam lumpuh bahkan bisa kolaps nantinya ke depannya. Demikian, kembali ke Daniel Wiguna.